Menurut gue sebenarnya paling tahu ijazah Jokowi asli atau palsu itu Anies. Karena Anies bergerak di bidang pendidikan, mantan rektor, mantan menteri pendidikan juga. Nah, Anies pernah stand up komedi begini. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun. Cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang. Misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini, barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan, sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik. Anies Baswedan akhirnya gandeng Hotman Paris, langkah hukum untuk mengakhiri polemik ijazah Jokowi. Publik kembali dikejutkan oleh satu langkah besar yang mengubah peta polemik nasional. Anies Baswedan, tokoh politik yang selama ini dikenal tenang dan terukur, akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia menggandeng Hotman Paris Hutapea, pengacara papan atas yang dikenal keras, lugas, dan tak gentar menghadapi kekuasaan. Langkah ini bukan langkah simbolik, ini bukan manuver pencitraan, ini adalah sinyal politik dan hukum yang jelas bahwa polemik panjang soal keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo tidak bisa lagi dibiarkan mengambang, liar, dan terus menjadi sumber kegaduhan nasional. Ancamannya Bang, di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum, mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Suara publik kini kembali bergemuruh. Satu demi satu, tokoh yang dulu vokal bicara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini justru berhadapan dengan hukum. Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, 3 nama yang berani bersuara, kini dijadikan tersangka. Namun yang mengejutkan, muncul satu sosok besar yang memutuskan untuk turun tangan. Dia adalah Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang tajam dan lantang, Hotman Paris memecah keheningan panjang. Ia tidak sekadar bicara, tapi pasang badan, membela mereka yang kini diproses hukum hanya karena mempertanyakan kebenaran. Hotman menegaskan, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi, bukan juga sekadar kasus pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran, keadilan, dan keberanian melawan kekuatan gelap oligarki yang selama ini diduga berperan besar menutupi banyak hal di Republik ini. Hotman menyebut secara terbuka bahwa ada aroma busuk yang sengaja ditutupi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi seharusnya bisa selesai sejak lama
jika penegak hukum benar-benar bekerja dengan netralitas penuh. Namun hingga kini, publik tidak pernah diberi ruang untuk melihat bukti yang seharusnya bisa mengakhiri polemik itu. Kenapa kasus sekecil ini, hanya perkara ijazah, bisa bertahun-tahun tidak kunjung terang? Apa yang ditakutkan dan siapa yang dilindungi? Ujar Hotman dalam nada tegas dan menantang. Hotman tak menampik bahwa dirinya sadar langkah ini berisiko besar. Ia tahu dengan ikut membela Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa, dirinya berhadapan langsung dengan arus besar kekuasaan. Namun dalam pandangannya, diam berarti tunduk dan tunduk berarti ikut melestarikan kebusukan. Ia melihat ada tangan-tangan kuat yang sengaja menjaga agar kasus ini tidak pernah sampai ke titik terang. Oligarki, katanya, sudah lama mengendalikan arah hukum di negeri ini, menentukan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus dibungkam. Hotman membeberkan dengan nada tajam. Setiap kali ada orang bicara soal ijazah, ujungnya dijerat pasal. Setiap kali publik menuntut bukti, jawabnya selalu normatif. Kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Kenapa harus sembunyi di balik pasal pencemaran nama baik? Ucapan itu langsung menggema di berbagai media sosial. Hotman dianggap sebagai salah satu dari sedikit pengacara yang berani bersuara lantang ketika banyak pihak memilih diam. Ia menegaskan, ini bukan soal Jokowi semata. Ini tentang praktik oligarki hukum yang sudah menjalar ke semua lini, dari kepolisian, kejaksaan, hingga meja pengadilan. Dalam pandangan Hotman, ada kejanggalan besar dalam cara penegakan hukum berjalan. Ketika rakyat kecil salah bicara, mereka langsung ditangkap. Tapi ketika elit membuat kesalahan, negara seperti kehilangan keberanian untuk bertindak. Inilah wajah hukum yang dikendalikan oleh kepentingan. Wajah hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Hotman menggambarkan fenomena ini sebagai politik ketakutan. Masyarakat dibuat takut bertanya, takut menuntut, bahkan takut untuk sekadar beropini. Padahal negara demokrasi dibangun di atas keberanian rakyatnya untuk bertanya. Dan yang lebih ironis, mereka yang berani bertanya justru dicap sebagai musuh negara. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan itu. Hotman menilai mereka tidak sedang menyerang pribadi presiden, tapi sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Ia berkata tegas, kalau hukum benar, seharusnya mereka tidak diproses karena bertanya. Mereka seharusnya diberi ruang untuk melihat bukti dan memastikan kebenarannya. Namun di balik itu semua, Hotman juga menyoroti niat jahat oligarki yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Menurutnya, oligarki politik dan ekonomi di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang bahkan bisa mengatur arah hukum, opini publik, hingga media pemberitaan. Siapapun yang menyentuh topik sensitif langsung dibungkam. Siapapun yang menggoyang kenyamanan kekuasaan langsung dikriminalisasi. Hotman menegaskan, oligarki itu bukan sekadar kumpulan orang kaya. Mereka adalah sistem yang melindungi kekuasaan, menutupi aib, dan membungkam kebenaran. Dalam kasus ini, katanya, sistem itu sedang bekerja sangat rapi. Kasus ijazah Jokowi tidak pernah tuntas, bukan karena tidak bisa dibuktikan, tapi karena tidak boleh dibuktikan. Pernyataan itu sontak membuat publik terbelah. Sebagian menilai Hotman hanya mencari panggung, namun banyak pula yang menilai langkahnya sebagai keberanian yang langka di tengah atmosfer ketakutan politik saat ini. Bagi Hotman, membela mereka bukan soal uang atau sensasi. Ia menyebut ini adalah ujian moral bagi dunia hukum. Apakah hukum di Indonesia masih berpihak pada kebenaran atau sudah sepenuhnya jadi alat kekuasaan? Ia berkata, kalau hukum sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah, maka rakyat yang pasti akan menuntut kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang kini mulai terjadi. Rakyat mulai sadar bahwa ada hal besar yang disembunyikan dari mata publik. Hotman juga menyinggung tentang bagaimana lembaga-lembaga negara seolah saling lempar tanggung jawab. Ketika masyarakat meminta kejelasan, satu lembaga bilang bukan wewenangnya, yang lain menunggu perintah. Semuanya berputar dalam lingkaran kebisuan yang aneh. Padahal jika semua transparan sejak awal, polemik ini tidak akan berkembang sejauh ini. Menurut Hotman, transparansi adalah kunci. Kalau ijazah itu benar dan sah, tunjukkan ke publik. Jika memang palsu, proses sesuai hukum.